Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hidayah yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah dengan rasa syukur yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya akhirnya kita kembali dapat bersua di rumah Allah. Kita adalah tamunya di sini, maka sebagai tamu kita berusaha untuk berlaku, bersikap sebaik mungkin, sesopan mungkin agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan diperkenankan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu rukun khutbah Jumat, terlebih dahulu khatib berwasiat, marilah kita sama-sama memperkuat, memperkokoh, merawat, menjaga kondisi iman dan takwa kita dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Pekan ini adalah pekan terakhir kita berada pada bulan Syawal. Umumnya umat Islam pada bulan Syawal ini identik dengan silaturahmi dan halal bihalal. Karena ini adalah musimnya. Ada anggapan bahwa kalau sudah selesai bulan Syawal, silaturahmi dan memaafkan itu hilang. Ini adalah pandangan yang keliru. Sesungguhnya kita melakukan kegiatan silaturahmi itu adalah perintah Allah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengan namanya kalian berkasih sayang, dan lakukanlah hubungan silaturahmi di antara kalian. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa perintah silaturahmi ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan Syawal. Cuma kita menganggapnya Syawal ini adalah spesial karena kita mungkin jarang ketemu dengan keluarga. Maka Syawal ini kita berkumpul, dimulai dari sholat Idul Fitri, kemudian kita berkumpul ke keluarga, karib kerabat, ya seperti itu. Nah, ketika Syawal ini beberapa hari lagi akan berakhir, bukan artinya silaturahmi itu berakhir, tetap kita lakukan itu silaturahmi itu. Bisa bentuknya mingguan atau bulanan. Kalau memang bisa harian, bagus. Karena inti dari silaturahmi itu adalah senantiasa menghubungkan diri
dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, dari jasad ke jasad. Yang kita hubungkan apa? Tali cinta dan kasih sayang. Karena modal hidup kita yang terbaik untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan ini adalah cinta dan kasih sayang. Cinta itu adalah luapan hati yang merasakan adanya rasa suka dan senang kepada saudara-saudara kita. Sayang adalah gabungan dari rasa cinta. Cinta yang mendalam, cinta yang teruji adalah cinta yang dapat melahirkan kasih sayang. Jadi sumber kasih sayang itu adalah dari cinta yang mendalam yang kita dapatkan dari silaturahmi. Jadi tidak mungkin rasa cinta itu kita dapatkan tanpa melalui silaturahmi. Dan tidak mungkin rasa sayang itu kita dapatkan tanpa adanya rasa cinta di dalam hati kita. Oleh karena itu, ajaran silaturahmi ini terus kita budayakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini untuk mengurangi ketegangan-ketegangan, kemudian menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, persatuan, kebersamaan, dan kekompakan di antara kita. Semakin kita sering berkumpul, maka nuansa kebersamaan itu begitu terasa. Semakin kita saling berkunjung, maka nuansa saling membutuhkan, saling mendukung, mencintai, dan menyayangi itu sangat terasa. Inilah ajaran Islam, memberikan kepada kita berbagai macam ajaran-ajaran yang senantiasa dapat menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita ini mengalami suatu perpecahan, pertikaian, dan permusuhan karena tidak adanya silaturahmi di antara kita. Nah, dalam silaturahmi itu ada proses dimulai dari mengucapkan salam. Kemudian menampakkan wajah yang ceria, senyum yang indah. Tidak hanya itu, salam yang sempurna, yang melahirkan saling maaf-memaafkan adalah bila hati kita lapang. Allah berfirman, ya, wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian saling memberi maaf dan saling melapangkan hati. Ya. Kalau kita hanya meminta maaf atau memberi maaf, hati kita masih tertutup, maka maaf kita tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kamuflase. Jadi kita berani mengatakan minta maaf, hati kita pun kita lapangkan, kita buka selebar-lebarnya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah yang lain, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nah, dalam ayat ini surah Al-A'raf ayat 199 memberikan petunjuk kepada kita bagaimana proses saling memaafkan itu yang sempurna dan dibenarkan. Yang pertama, khudil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang pemaaf. Andai kata teman kita salah, kemudian teman kita belum sempat meminta maaf, ideal dan utamanya adalah kita memberikan maaf. Ini perintah agama. Nah, setelah kita memberi maaf kepada orang-orang yang kita anggap mungkin bersalah kepada kita, maka langkah berikutnya adalah wa'mur bil 'urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Artinya, kalau kita memaafkan, memang itu dosanya insya Allah akan terhapus. Tetapi kan tidak cukup hanya dosa kita terhapus, juga kita ingin mendapatkan pahala dan keutamaan. Bagaimana caranya? Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Jangan pernah takut untuk memerintahkan kepada orang lain berbuat baik. Terutama kepada orang-orang terdekat kita. Kita ajak untuk berbuat baik. Dari yang remeh, yang sederhana sampai yang besar. Umpama di rumah kita, kita melihat rumah kita kotor, ada sampah, maka kita perintahkan anak kita. Dalam urusan dunia, kita perintahkan bagaimana dunia kita bersih, rapi, dan indah. Termasuk urusan agama.
Kalau anak kita di rumah asik dengan HP-nya, maka perintahkan anak itu ketika tiba waktunya sholat, laksanakan ibadah sholat. Jadi ternyata tidak cukup hanya kita memberi maaf, juga kita sempurnakan maaf kita itu dengan berusaha untuk memerintahkan orang lain berbuat baik. Ketika orang lain berbuat baik, maka kebaikan yang dilakukan itu pahalanya pun akan diberikan kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian yang ketiga konsepnya, wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Jadi ternyata tidak cukup hanya kita memerintahkan orang berbuat baik, kita pun berpaling dari kebodohan. Artinya kita mesti belajar tentang ilmu-ilmu. Karena dengan ilmu ini akan meningkatkan kualitas pemahaman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita belajar, maka cara pandang kita terhadap hidup ini akan makin menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Makin rajin kita belajar agama, maka kita akan menjadi hati-hati dan akan meningkat nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak rajin belajar, maka akan mengalami suatu stagnan. Tidak ada peningkatan, tidak ada mutu, tidak ada kualitas, karena kita tidak memahami apapun. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dimanapun ada ilmu, mari kita belajar memahami ilmu tersebut, agar kita dalam kehidupan kita ini mendapatkan hal-hal yang berkualitas, bernilai, produktivitas dalam kehidupan kita. Moga-moga khutbah yang singkat dan padat ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari, dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa memberi maaf, memerintahkan orang kepada berbuat baik, kemudian senantiasa belajar, berpaling dari sikap-sikap yang penuh dengan kebodohan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa radha 'anna Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Allahumma ansur man nasrad din wa khudhul man khadhal muslimin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anil bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'id was suyuf wal mukhtalifah wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.